hebatku, kembali bertemu dengan Bu Eni di video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan seni budaya dan keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada kesempatan kali ini yang pertama adalah dengan membaca flipbook yang dibagikan guru, siswa dapat menemukan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran yang dibagikan oleh guru, siswa mampu menganalisis berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang ketiga, setelah mengerjakan LKPD dari guru, siswa dapat mempresentasikan contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran dari guru, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri reklame embalase dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati PPT dari guru, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan poster dengan reklame lainnya dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati contoh PPT yang di-share oleh guru, siswa mampu membuat reklame secara menarik. Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah dan unik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Budaya yang beraneka ragam dan kekayaan yang melimpah mempengaruhi keberagaman mata pencaharian masyarakat Indonesia yang tercermin dalam keragaman ekonomi atau usaha. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ada beberapa jenis usaha dalam bidang ekonomi, yaitu jenis usaha dalam perekonomian masyarakat, serta jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Yang pertama, jenis usaha dalam perekonomian masyarakat. 1. Bidang pertanian. Umumnya dilakukan di sawah. Contoh hasil pertanian yaitu padi, palawija, tembakau, teh, dan lain-lain. 2. Bidang peternakan merupakan usaha membudidayakan hewan. Contoh hewan yang dibudidayakan sapi, kambing, dan ayam. 3. Bidang industri. Contoh industri barang antara lain pakaian, sepatu, motor, pupuk, dan lain-lain. Sedangkan industri jasa contohnya jasa transportasi. 4. Bidang perdagangan contohnya pertokoan, supermarket, ekspor, dan impor. Yang kelima, bidang ekstraktif merupakan usaha untuk memperoleh benda-benda yang tersedia di alam, contohnya pertambangan dan penangkapan ikan. Yang kedua, usaha yang dikelola sendiri atau kelompok.
Usaha perseorangan dimiliki, diusahakan, dan dipimpin oleh seorang. Contohnya perusahaan sepatu Cibaduyut. Adapun usaha kelompok dapat berupa koperasi, perseroan terbatas, persekutuan komanditer, dan persekutuan firma. Keberagaman mata pencarian dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Adapun cara menghargai mata pencarian masyarakat yang beraneka ragam antara lain yang pertama, menghargai pekerjaan orang lain. Yang kedua, tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Yang ketiga, menghormati orang yang sedang bekerja. Yang keempat, membiasakan membeli produk-produk lokal atau dalam negeri. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha merupakan orang yang pandai atau berbakat dalam memahami produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, hingga mengatur permodalan dan pemasarannya. Seperti yang telah kita ketahui, ada berbagai macam wirausaha yang ada di sekitar kita. Dalam menjalankan usahanya, setiap wirausahawan harus memiliki sikap-sikap antara lain. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kerja keras. Yang kelima, tekun atau ulet. Sikap-sikap tersebut di atas harus dimiliki oleh pelaku usaha agar usaha yang dimilikinya berjalan lancar. Di sekitar kita terdapat berbagai macam wirausaha. Dengan adanya beragam ekonomi atau usaha dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan contoh sikap kerja keras, tekun, dan memiliki kemampuan untuk berkembang. 2. Membuat dan memperluas kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. 3. Membantu orang lain agar dapat membangun orang tersebut sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas merupakan contoh reklame. Reklame merupakan media periklanan yang bertujuan menginformasikan, menganjurkan, atau menawarkan produk kepada konsumen dengan cara yang menarik sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Contoh reklame yaitu poster, selebaran, spanduk, logo, embalase, baliho, dan lain-lain. Berikut bahkan perbandingan antara slogan, poster, reklame, dan iklan. Slogan terdiri atas kata-kata dan suara. Poster, gambar kata-kata. Reklame, gambar kata-kata, gerak, dan suara. Iklan, gambar kata-kata, gerak, dan suara.
Dalam berreklame, kita harus memperhatikan etika yang ada. Adapun etika dalam reklame adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik. Dalam berreklame, kita harus menggunakan bahasa yang baik, tidak boleh menyinggung pihak lain. Penggunaan bahasa yang baik pun dapat menarik banyak orang, apalagi jika tujuan berreklame tersebut untuk komersial. Tentu menggunakan bahasa yang baik dan menarik. 2. Tidak berbohong atau jujur. Dalam berreklame harus mengatakan sesuatu apa adanya. Dalam menjelaskan suatu produk harus jujur dengan keadaan produk yang ditawarkan. Kemasan produk disebut juga dengan embalase. Embalase merupakan bagian dari reklame. Embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang memiliki dan menarik bagi konsumen. Kemasan adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk dari cuaca, guncangan, dan benturan terhadap benda lain. Fungsi paling mendasar dari kemasan adalah untuk mewadahi dan melindungi produk dari kerusakan sehingga mudah disimpan, diangkut, dan dipasarkan. Selain kemasan, suatu produk juga berfungsi sebagai pembungkus atau pelindung produk dan sebagai daya tarik serta pemberitahuan pada konsumen. Ciri-ciri embalase. Yang pertama, memiliki efektivitas. Yang kedua, menjamin keamanan produk. Yang ketiga, memudahkan pengiriman. Yang keempat, mudah dikenali. Yang kelima, menyertakan informasi bahan dan izin terkait. Yang keenam, memperhatikan faktor keindahan. Tujuan dibuatnya kemasan antara lain yang pertama, melindungi produk dari kotoran, air, panas, debu yang berpotensi merusak produk. Yang kedua, memberi informasi tentang produk misalnya penggunaan, masa kadaluarsa, dan lain-lain. Yang ketiga, memudahkan dalam pendistribusian. Perhatikan contoh berikut. Demikianlah video kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semangat belajar, meraih prestasi.